Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami bersilaturahmi dengan adik-adik sekalian di lembaga pendidikan ini. Hal pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ketika anak-anak atau adik sekalian berlanjut ke pendidikan ke jenjang berikutnya, berarti kalau dulu dari putih biru berubah menjadi putih abu, secara otomatis perubahan itu signifikan. Banyak perubahan yang dialami, yang akan dan sedang dialami oleh kalian, karena fase kita itu setidaknya begini. Dulu itu ketika kalian di waktu sekolah atau di waktu anak-anak dari 0 sampai 11 atau 12 tahun itu masuk kategori masa fase hafalan atau menghafal. Berlanjut ke fase dari usia 12 sampai 20 atau 21 tahun, menginjak 21 tahun itu fase mengenal atau pengenalan. Nah, setelah pasca dari 21 tahun ke atas itu fase apa yang dilakukan, pengerjaan atau amalan. Maksud saya begini, Neng atau Jah, Kaset, Gelis. Ketika fase hafalan dulu kan pasti waktu SD atau sebelum SD atau masa-masa di SD cukup tahu saja hafal. Bahkan ketika ditanya semua dihafalkan, sehingga maka pantas fase tersebut orang tua kita bilang keur budak mah garancang apal, otak nate tersimpan di memori kalian, di memori anak-anak usia itu, sehingga terus membekas sampai ke usia tua. Kenapa? Karena fase hafalannya itu karena ruang-ruang kosong di otak kita itu diisi oleh apa yang dilihat, apa yang didengar. Sudah pastilah kalian dari waktu kecil pasti ketika melihat dulu apa yang terjadi dan dilihat sampai sekarang itu seringkali membekas, tidak akan lupa. Itu karena fase hafalan. Makanya ketika hafal atau menghafal itu baik sekali dan tepat waktunya ketika di masa usia anak-anak. Itu fase pertama, hafalan. Saking jadi fase hafalan itu menghafal, rata-rata memang belum mengenal. Kenapa? Contoh, ketika kalian ujang berpakaian seperti ini dan cek si bapak oke, cek guru kayak gitu, karena hanya fase hafal saja. Cukup dengan hafal, meskipun dalam pikiran, dalam hati kalian banyak pertanyaan, tidak mau bertanya lanjut lagi. Cukup kata si mama, kata mama, sahur bapak, sahur guru, seperti gitu. Cukup, itu fase yang normal atau wajar di tingkat anak-anak. Hafalan semua dihafal, ditanamkan dalam otak kalian. Setelah fase hafalan menginjak kepada fase sekarang. Dulu fase anak-anak, sekarang fase remaja, yaitu mulai mengenal atau pengenalan. Jadi dari yang dulu hafal itu muncul dalam hati kalian, itu proses yang namanya remaja. Kenapa? Dari hafalan tersebut, hafal, karek hafal, ayeuna muncul penasaran. Sekarang muncul penasaran, ingin mengenal, ingin mengetahui lebih dalam. Saking ingin mengetahui lebih dalam, berlanjut lagi. Kalau hal-hal yang aneh ingin mencoba, penasaran kumaha rasana. Contoh anak-anak dulu, laki-laki ya. Kalau laki-laki oleh orang tua, ayah atau kakak kalian, adek jangan main keletik, ulah wani-wani ngarokok. Pernah dengar? Padahal si bapak bari melenyun ngarokok, keur budak mau ngarokok. Cukup dalam hati kalian, tersimpan dalam memori kalian, oh berarti budak mau ulah ngarokok. Sakit tuh. Bener kan? Pernah dengar bahkan wani-wani ngarokok, mana komo can boga gawe berbudak mah wani-wani ngarokok. Dalam hati kalian pikiran tersimpan bahwa usia itu da urang ngabung budak. Berarti temen ngarokok. Anak saya pun seperti itu. Aya rokok teh hayangan nyobaan dan merasa memang budak anak.
tidak merokok. Nah setelah itu cukup hafal. Setelah usia berlanjut ayeuna, nah mulai muncul, bahkan bisa saja dari antara kalian ini ada yang sudah mulai penasaran, keur baheula keur budak mah ulah ku si bapak ulah ngarokok, orang ku guru ulah ngarokok, penasaran kumaha sih rasa ngarokok teh, da nama geus ngarasa gede. Benar tak ya perasaan itu? Kalau tidak ada, saya ragu. Kalau sudah ada, kalian bersyukur, tandanya kalian itu normal. Karena dari fase sekarang ini ingin mengenal kumaha sih rasanya. Itu saya contohkan seperti itu, kumaha sih rasanya. Saking penasaran anak gede, kita ciri khas remaja. Saking gede penasaran, hayang nyobaan, ingin mencoba. Saking berani ingin mencoba, berani melawan tantangan. Kembalilah mengkapangi ku si bapak, ku kolot atau ku guru paling diambek. Sakitu. Karena berani melawan tantangan, baik. Itulah ciri khas kalian sebagai remaja. Kau laki-laki, di wanita, di perempuan begini. Contoh yang simpel saja, ke SD makan atau apalagi pengalaman TK atau pengalaman SD. Dulu kalian seringkali melihat orang tua, ibu kalian atau kakak kalian yang sudah perawan, yang sudah besar, sering berdandan. Nah, sebenarnya nu dandan keur bolon mah tah hidup keur laletik dandan. Terus kalian ingin lipstik yang nyobaan, bedakna yang nyobaan, dicarikan. Nya, cicing budak mah. Gitu kan? Jadi tertanam di hati kalian, di pikiran kalian. Oh, nu dangdan mah lain yang budak, tapi nu dilipen mah yang budak, nu di bedak mah anu make apa? Parfum mah lain yang budak, tapi jangan anu tos dewasa. Bener kan? Gitunya. Jadi mata tepati hayang we, cukup disimpan dalam. Nah, saking cukupnya seperti itu, terkadang ku orang tua, ku mamah atau ku mamah, atau ku ibu kalian, kalau kalian berangkat sekolah waktu anak kecil, cukup ku pupur oke lame dong sakieu kan gaya. Cukup. Nah, itu anak-anak tersimpan. Nah, fase itu hilang sekarang, habis berganti dengan fase pengenalan. Kumaha sih rasana di bedak teh? Kumaha bukan rasana perasa, kumaha sih hayang katingali mun abdi di bedak kumaha? Mas mulai kan rasana gitu, anak bakal bisa berda dilipen teh kumaha. Kalau enggak berani di hadapan umum, pasti setidaknya di kamar mana enteun soranganan janglak jangilak dilipen kumaha, tiungna dijalitkeun kieu kumaha. Lamun bahkan terkadang berani lamun tadi kerudung kumaha. Betul kan? Nyarobaan kan baik itu mah, artinya kalian hebat, artinya kalian itu adalah normal karena ingin mengenal. Itu contoh-contoh yang simpel, contoh-contoh yang sederhana saja, hal biasa. Kenapa saya sampaikan dua contoh itu, laki-laki dalam hal merokok atau wanita atau perempuan dalam hal berdandan? Karena itu yang hampir semua dirasakan. Ya, ketika SD mah teu perlu, bahkan aya enteng di rumah ge, aya cermin di rumah ge cuek. Kalau naik ke SMP atau usia sekarang, jangankan cermin, geus puguh cermin mah di HP, cermin spion motor ge dipake henteu. Saking ku tinggi penasaranana. Sok sanu ngenteng kana spion motor anu sok sering. Spion motor anu guru, saya ka kelas, keenteng kasa ieu tah enteng keneh kieu. Penasaran gek dina meja ge muka HP ngenteng deui keneh. Kenapa itu saking tinggi penasaran? Kali itu kalau hari itu saya katakan bukan jelek, itu normal. Kenapa? Kalian ini masa pengenalan. Maksud saya adalah dari pengenalan itu, dari hafalan awal dihafal semua, dipelajari, dihafal. Terus yang hafal itu dikenalkan, di pengenalan dan dirasakan hayang ngajaran kumaha naon sababna bet hayang nyobaan atau hal-hal tersebut itu di kalian itu tertanam dalam pikiran kalian. Nah, habislah usia 20 sampai 21 tahun, itu fakta fakta aplikasi dalam kehidupan ketika kalian terjun di masyarakat sebagai bagian dari masyarakat, sebagai golongan orang-orang dewasa. Itu pengamalan dari mana? Dari pengenalan kemarin usia itu. Pengenalan dari mana ini? Dari ketika hafalan kalian. Nah, maksud saya 3 fase ini adalah fase kalian adalah fase tengah-tengah masa pengenalan. Khawatir banyak hal yang kalian dikenal, yang kalian mengenal dan berkenalan dengan hal-hal yang akan berhadapan dengan kesuraman masa depan kalian.
Khawatir bagi orang tua kalian, bagi kami, bagi guru, karena bagaimanapun orang tua kalian berharap besar kepada kalian semua, bahwa kalian itu terwujud menjadi anak, menjadi manusia nanti yang lebih baik daripada orang tuamu sendiri. Betul kan? Pasti. Bahkan salah satunya dititipkan di lembaga pendidikan untuk bersekolah karena diharapkan, karena di sekolah itu pengenalan yang dianggap mengenal dunia dunia pergaulan yang dianggap baik. Berbeda ketika di luar lembaga pendidikan, baik sekolah atau di luar pendidikan pesantren masyarakat umum, karena tidak ada kurikulum, tidak ada pembelajaran. Mana bahkan saking khawatirnya pengenalan kalian masa sekarang, seringkali di usia ini yang terjebak bahkan kebablasan dalam berkenalan di dunia kenyataan ini. Kenapa kebablasan? Contoh punten, kenapa ada tawuran, perkelahian, tawuran, atau kenapa ada penyalahgunaan narkoba? Oleh akibat kalian mengenal dunia yang akan menyuramkan masa depan kalian. Makanya di sini judulnya kenali potensi diri. Mengenal potensi diri artinya begini ya, ini amat sangat kageroh, ini anak-anak kalian ini amat sangat terkendali, dan bahkan kami berharap bahwa muncul di Tarbiyatul Insani di lembaga ini sosok-sosok putra-putri terbaik. Karena bagaimanapun kalian begini, kenali potensi. Potensi itu apa? Kemampuan positif. Maksud saya kemampuan positif yang ada di masing-masing kalian. Yang ada di masing-masing kalian. Kenali potensi. Begini, kalau dulu hafalan waktu anak-anak, Pak, ada yang cepat, aya nu pinter, Pak, aya nu bodoh. Bukan pintar dan masalah bodoh, cuman hafalannya berbeda bidang. Beda bidang, nah hafalannya sama. Kalian diberi anugerah hafalan yang sama sebetulnya, cuman kalian kurang sadar. Contoh begini, ketika ada laki-laki bodoh orang menghitung atau bisa pabaliut, tapi lamun ngagambar bagus, tapi juara jago hitungan belum tentu bisa menggambar yang balik. Hafalannya sama, cuman bidangnya yang berbeda. Artinya kalian punya potensi yang sama, cuman bentuknya potensinya itu berbeda. Ayah itu bisa hese lelet, sudah disebut lambat dalam menghitung, tapi dalam menulis, dalam menggambar, berkreasi, lamun ngobrol, lamun bercerita, linguistik, kemampuan berbahasanya pintar, lamun hitung sok ngahulang. Nah apa si eta mah da teu bisaeun nyari tanah ge. Eta dengan ngobrol jeung babaturan pinter mung eleh, artinya potensinya ada. Kenapa dia tidak dikembangkan? Lamun suka ngobrol, ngegibah bebarengan, itu potensinya bagus dalam linguistik, berbahasa, ngobrol. Kenapa tidak dikembangkan dunia itu dalam pembicara? Banyak, paling ngobrol, ngomongkan batur loba, ngegibah, itu potensi banyak. HD eta teh yang salah itu, yang tidak baik, yang buruk itu, kenapa kemampuan bercerita itu, mengarang cerita, ngagibah bahasa kolobana teh mengarang. Info nama sajengkal diceritakan nama kan, info nama hanya beberapa detik, beberapa menit, kan diobrolkan nabi setengah jam. Artinya mampu mengembangkan pembicaraan, benar kan? Artinya pinter ngarang. Kenapa langsung cobaan dituliskan? Kenapa dikarang? Itu kemampuan. Nah, kenali potensi kalian, sehingga ketika kalian mengenali potensi itu akan memberikan besarnya harapan, tidak hanya orang tua kalian, tidak hanya guru, tapi kalian. Itu yang ada dan diharapkan besar bagi kalian di usia remaja seperti ini. Nah, manakala hal ini terjadi, manakala hal ini dilakukan proses oleh kalian seperti itu, amat sangat disayangkan ketika kalian tergoda seperti apa? Karena pengenalan ini banyak yang akan dikenali, banyak yang akan dipelajari, banyak penasaran yang terjadi di otak kalian. Termasuk salah satu program dari kita adalah yakni berharap besar kepada masyarakat, jangan dulu di usia remaja kalian untuk berpikir untuk menikah. Boleh jadi jangan dulu berpikir untuk menikah. Kenapa di usia banyak terjadi pernikahan di usia remaja? Karena begini, yang waktu disebut remaja itu prosesnya sampai 20 tahun.
Jadi ketika kalian SMA atau aliyah ini keluar dari rata-rata berarti 19 atau 20 tahun. Jangan dikira kalian masih keluar sudah tingkat dewasa, karena tingkat dewasa secara hukum ada di 21 tahun. Nah, maksud saya begini, pengenalan kalian jangan sampai terganggu oleh narkoba, oleh tawuran, oleh kecanduan game online dan lain sebagainya. Termasuk jangan dulu berpikir untuk melakukan atau berpikir untuk melaksanakan pernikahan di bawah usia atau pernikahan dini. Tapi ternyata nih, jadi pernikahan dini itu terjadi dua hal penyebabnya, rata-rata dua hal. Iya, Jang. Satu, pernikahan dini itu terjadi oleh sebab faktor budaya atau keturunan, atau tradisi, bukan keturunan, budaya atau tradisi dari satu daerah atau satu keluarga. Contohnya begini, banyak ada beberapa keluarga, beberapa lembur, beberapa wilayah yang memaksakan anak-anaknya untuk menikah ketika karek usia 16, 17 harus segera menikah karena dianggap sudah dewasa. Itu tradisi atau kebudayaan. Banyak yang terjadi beberapa, bahkan jangan salah, di wilayah kecamatan kita juga ada beberapa daerah yang usia 17 tahun teh namun 18 rek 18 tahun can nikah teh geus kepegan. Majarkeun geus kolot. Nah, satu oleh faktor budaya atau dan alhamdulillah untuk saat ini kalian selamat dari budaya tersebut. Kenapa? Tandanya kalian disekolahkan. Karena rata-rata sekolah lanjutan ini berarti ketika keluar dari sekolah di sini berarti usia sudah 19 tahun ke atas. Betul kan? Berarti orang tua kalian tidak mengikuti budaya tersebut. Artinya berharap besar kalian jangan berpikir untuk menikah di usia remaja. Nah, berarti faktor satu itu selamat. Tapi karena sebut ada dua faktor yang kedua ini yang sering kali terjadi, masih marak terjadi. Kenapa terpaksa pernikahan dini terjadi, terlaksana oleh sebab kalian di masa remaja itu otelnya kelebihan. Jadi toelna kelebihan sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Terjadilah hubungan terlarang, perzinahan, sehingga dampak yang secara dohir atau lahir secara fakta kelihatan adanya janin yang tidak diharapkan. Kenapa tidak diharapkan? Karena yang ketika melakukan itu adalah hanya sekedar mengharap kenikmatan, bukan janin. Betul? Nah, faktor yang kedua ini karena oleh sebab pernikahan dini terjadi oleh sebab karena ada pergaulan bebas. Nah, makanya kami dari Kantor Urusan Agama, dari Kementerian Agama, dari setiap bahkan unsur orang tua, bahkan unsur guru-guru, tenaga pendidikan berharap besar bahwa hal itu jangan sampai terjadi. Tapi ada juga beberapa senior-senior yang lebih dahulu dari kalian yang di beberapa sekolah, di beberapa lembaga pendidikan lain, ternyata di kelas 10 sampai 11 ada anu gugur, karek naik ke kelas 11 geus gugur keluar sekolah. Kenapa? Udah kedah nikah. Kenapa? Lamun nyebutkeun kedah nikah sudah terbayang. Di kelas 11, ke kelas 12 bahkan ada juga yang mau ujian terpaksa mengundurkan diri. Kenapa? Karena tidak bisa berlanjut, terpaksa untuk menikah. Nah, saya sampaikan seperti ini, ternyata hal-hal tersebut masih sering terjadi dan oleh sebab ada bibit atau bintik-bintik penyebabnya. Mana penyebab yang seringkali tidak disadari oleh remaja, oleh kalian saat ini? Kadanya bahwa ketika terpaksa untuk menikah di usia remaja oleh sebab bukan karena budaya, ini disakolahkeun mah. Artinya kan orang tua sudah berpikiran bahwa ini sekolah, keluar sekolah rek nikah berarti 19 tahun, lain soal. Ketika di bawah 19 tahun kalian masih sekolah dipaksa ke nikah, mungkin saja khawatir karena terlalu bebas, gaulna kelebihan, pasti gitu. Kalau belum terjadi hamil, orang tua memaksakan kalian nikah karena khawatir sieun kejadian menu era mah lain wongkol tapi kalau tengilu wirang. Begitu kan? Dina teu hamilna ge kapaksa we keluar cabut sekolah, kawinkeun we hariwang gaulna geus ka ditu ka dieu. Ini sekolah ge dianteur-anteur ka ditu ka dieu.
balik lohor, keluar sekolah lohor jam 2, ayeuna mulang jam 8 peuting geus hariwang tikakeun. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kebablasan, bergaulnya terlalu bebas. Yang ada ketika kalian menggali potensi diri masing-masing, yang ahli di bidang seni, yang ahli di bidang olahraga, yang ahli di bidang mengarang tadi, ya neng-neng, atau ketika ibu-ibu, ketika kalian melihat orang tua kita di kumpulan-kumpulan resep ngarobrol, resep tinggal orang tua kita ngarobrol ibu-ibu mau nih rempong ngarobrol malukan orang kita ngarobrol hidup ke sok resep ngarobrol. Kenapa tidak diberdayakan potensi kalian? Gini ngobrol mah pinter, gini nyaritakeun mah pinter. Kenapa potensi itu digunakan? Ngabohong lagi pinter, pakai ngarang. Ketika kalian ya pintar yang berbohong, sebetulnya bagus potensinya dalam bercerita, mengarang. Teu aya nu goreng, buat sok banyak pengarang-pengarang yang sukses membuat narasi cerita sekarang. Karena maranehna teh berbohong teh. Bener teh. So, anu sinetron, penulis skenario sinetron eta ya pada ya hanya karangan saja. Tengah bohong eta teh. Kenapa sok tidak digunakan potensi itu? Teu digali potensi eta, alhasil potensi nate gibah berjamaah. Nah, ketika kembali lagi kepada pergaulan itu, kalian mengenal sekarang ini tidak terlalu banyak kawan-kawan. Sok jangan dibatasi. Sekali lagi, jangan dibatasi pergaulan kalian oleh ikatan-ikatan yang tidak berarti. Saya ulang, jangan dibatasi pergaulan kalian oleh ikatan-ikatan yang tidak berarti. Contoh, ke sekolah bawa kabogo, itu ikatan yang tanpa arti sebetulnya. Kenapa dikatakan mengikat? Karena lamun punya kasih, punya pacar, kau iya nunggu boga kabogo, nunggu boga kabogo can, neng boga kabogo, ngobrol jeung lalaki nu lain, meni paur sok sieun kabogo abi ningalieun, soalnya ngabejakeun, bisi timburuan, itu dibatasi. Betul lah, dibatasi sok. Capek-capek ngobrolkeun ka itu hal-hal itu dibatasi. Yang dibatasi pergaulan itu adalah oleh aturan, bukan ikatan-ikatan yang tidak pasti. Kenapa saya menyatakan tidak pasti? Belum tentu akan. Kenapa walaupun dina WA na atau dina suratna atau dina messengerna janji akan selalu setia, wadul itu bohongan, bohong. Lah bisi lalaki osok umar janji ya asep osok ya ngarayu arsok lamun teu bisa payah. Da ciri khas jukul jauh ngarayu berebet ngarayu, namun awe karayu payah deui. Da ciri khas seperti itu. Kenapa? Da bapak ngalaman baheula, lamun teu bisa teu jauh ngarayu lain ke lalaki dan fitrahna kitu. Kembali lagi, kenapa dibatasi oleh seperti itu mengikat? Karena ikatan-ikatan itu yang tak berarti. Dibatasi pergaulan bebas kalian itu jangan bebas karena dibatasi oleh norma, oleh aturan. Norma apa? Sudah pasti. Kalian kan ini di Alia berarti norma agama. Ku bapak itu dijelaskan ketika kalian punya pacar yang membuka kabogo Teku ditanya ku bapak kita hati masing-masing. Udah paling resep ngobrol duaan. Udah terame ngobrol engkau bobogohan tapi abring-abringan terame. Udah kan resepnya keduaan. Nges duaan gitu kan, papelong-pelong, pacantel-cantel, pacepeng-cepeng. Aya rangkulan, aya pelukan, tingkat tinggi, aya ciuman. Itu bintik-bintik. Punten, gini, Neng. Ketika kalian hanya sedikit saja, ketika kalian hanya dianggap pacantel-cantel, contoh pikir berangkat sekolah dijemput tuh kabogo diantar tuh kabogo kalian pacar kalian dina motor nyepengan atuh bisi gebis nah ini sekarang gitu kabogo anu tanya nyepengan cenah bisi gebis lamun teu nyepengan teh anu si lalakina teh dihareup teh di badug-badug teh kapaksa nyepengan sing pageuh atuh nyepenganna urang logo kamu teh ukur nyepengan ya kasih dikenyang ku lalakina tah kieu nyepengan. Kenapa? Itu alasan 1001 macam cara lalaki mah seperti itu karena ada tingkat penasaran. Usia kalian penasaran seperti itu. Bapak lamun anu acan
mencan ngalaman bersentuhan dengan lawan jenis, bapak ngabejaan itu sernudna deg-deganana levelna tinggi. Dan nunggu ngajaran mah pasti biasa pak. Kenapa biasa? Ingin. Nah, lamun nunggu pernah dianggap biasa. Kenapa biasa? Setelah biasa itu menuntut hal lain, tina berpegangan, terus berangkulan, panasaran. Geus biasa ngarangkul mah pasti berpelukan geus biasa, tapi ada ciuman. Geus biasa ciuman, mah muncak tingkat tertinggi. Nah, kebablasan. Makanya saya ingin berharap kepada kalian begini, bergaul itu jangan dibatasi oleh ikatan-ikatan tertentu yang mengundang hal-hal yang melanggar norma agama. Bapak mau nyebut itu hukum najina dan itu udah hidup ke sarang apa. Cuman dari tingkat itu respon kalian usia sekarang itu responnya tinggi. Lamun geus kasentuh sakali nyebutkeun amit-amit embung nah hate penasaran. Jujur bakal jujur, nah hate penasaran. Dicepeng buka bogo panangan hidup neng dicepeng amit-amit Gusti teu hayang cunihin buka kabogo dengan laki-laki yang lain bakal penasaran lamun dicabak nu lain. Karena pun tadi ya perhatikan usia dari belasan tahun ini bagaimanapun kalian dalam tanda kutip sedikit penasaran ingin disentuh oleh lawan jenis. Jujur diakui atau tidak dalam hati kalian ada penasaran. Sama halnya dengan laki-laki. Sarua lalaki teh penasaran lamun nyabak eta kumaha. Lamun geus nyabak sakali hayang dua kali hayang tilu kali. Eta usia kalian seperti itu. Kenapa saya berbicara? Bapak kan ngalaman sausia kalian. Bapak nggak mengalami hal tersebut. Mengalami penasaran. Tina dulu dari melihat ya awalna tina ningali, awalna tina nguping ngadengekeun, mendengar, kemudian melihat, terus nyobaan, terus kumaha rasana. Terus itu akibat batasan kalian yang tidak dibatasi oleh aturan. Lalu bagaimana yang kita harapkan, yang orang tua kalian harapkan, yang guru harapkan, kalian itu bergaul secara luas, bukan bergaul secara bebas. Kenapa bergaul secara luas? Luas sok sing lega pergaulan mah jeung nu kumaha-kumaha teh wau, jeung nu beunghar wau, jeung nu miskin wau kalau kategori harta. Jeung nu pinter dianggap pinter kena, jeung nu dianggap bodoh kalian pun dekat. Kenapa? Karena luas pergaulan. Tidak dibatasi itu oleh ikatan-ikatan luas dengan siapapun. Karena pada nyatanya nih Ujang, ketika kalian keluar dari siswa, sudah keluar dari siswa atau kuliah, sudah keluar dari mahasiswa, sudah masuk ke dunia masyarakat, sudah bagian dari masyarakat, kalian akan bertemu dengan beraneka ragam warna perilaku masyarakat yang lain. Mata kudu luas pergaulan anak jeung nu kumaha-kumaha ge, sebab boleh jadi nanti akan kalian ketika sudah dewasa berkeluarga bertemu dengan beraneka ragam perilaku. Kalau sekarang dibatasi oleh pergaulan, tadi bobogohan teh punya pacar di sekolah keneh, jadi siga eta anu terbaik teh neng, eta teh lalaki nu pangkasepna Arjuna, geus kaluar siga nu kitu nu kasep, pada banyak yang lebih. Oleh sebab itu saya titipkan begitu, jangan pernah kalian bergaul secara bebas, tapi kalian bergaulah secara luas dengan siapapun, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan sebaya, bergaul. Karena nanti ketika di masyarakat kalian akan berhadapan dengan beraneka ragam pergaulan, sikap, sifat orang-orang yang akan bersosialisasi dengan kalian. Sing luas. Kalau dibatasi beda dengan bergaul bebas, kalian tidak punya aturan. Yang penting rasa penasaran tadi teh yang nyobaan terlaksana, menyukai tantangan, resiko nama kumaha engke, jadi kurang pertimbangan. Pendek pikiran itu kalian akan dialami. Jadi saya titipkan begitu neng gelis Ujang Kasep, titip di bapak mah ini sudah dipastikan tidak jauh berbeda dengan harapan dari orang tua kalian, tidak jauh berbeda dengan guru-guru kalian. Teringat ada pepatah Arab apa? Subhanul yaum rijalul ghal. Anak-anak hari ini, remaja hari ini adalah rijalul ghad, adalah pemimpin di masa yang akan datang. Boleh jadi
5 tahun, 10 tahun ya atau 15 tahun yang akan datang, di antara kalian ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha, ataupun ada yang melanjutkan karir di sini menjadi staf pengajar, jadi guru, punya sekolah, punya usaha dan lain sebagainya yang sukses. Harapan saya yakin ini banyak dari kalian ini yang bercita-cita tinggi. Pasti kan dalam hati hayang jadi polisi, hayang jadi gubernur, model KDM, hayang menjadi bupati, hayang menjadi camat dan lain sebagainya. Itu mungkin saja 10-15 tahun yang akan datang kalian akan tercapai, manakala di hari ini subhanul yaum, hari ini remaja kalian berproses menggali potensi diri kalian masing-masing. Atau Pak, saya mah nggak mau seperti itu, yang berkarir menjadi artis, boleh silakan, tapi bergaulnya dunianya bukan seperti hal-hal yang jadi diidam-idamkan, karakter mirip, sehingga di kamar nanti poster-poster itu neng berarti poster nanti nukar asep di pang. Dulu mas seperti itu, waktu bapak tidak punya, zaman bapak remaja maka itu majalah blog motongan iya kalendernya boja, kalender artis pasang-pasang, kalau yang nama tina HP loba. Nah, maksud saya sok kali potensi ini harapannya saya yakinkan orang tua kalian, saya meyakini orang tua kalian, guru-guru kalian, bahkan kami sendiri berharap nanti 10, 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang yang berdiri di depan sebagai pimpinan adalah kalian. Jangan sampai memimpin hal yang negatif oleh akibat pengenalan kalian yang terlalu kebablasan, terikat oleh hal-hal yang tidak perlu dan menghambat harapan, sehingga membangun masa depan kalian jadi suram. Kumaun sebab apa suramnya? Mungkin saja ada narkoba, mungkin aja tawuran, jadi preman, mesok malak di parkiran dan lain sebagainya. Keberanian itu full oleh faktor-faktor kebiasaan dikenalkan oleh kalian. Atau mungkin saja di harapan bapak manten tadi apa disampaikan, jangan sampai cita-cita kalian, masa depan kalian dalam dunia pendidikan kita terhambat oleh sebab kayak kelas 11 geus kudu nikah, geus kudu mamangku oroh aranjeun lahiran dan naon da tual-tuelna kalebihan. Saya yakinkan siapa yang jadi korban tidak hanya orang tua kalian yang kecewa, kalian pun masa depannya suram. Yang lebih parah lagi, kalau tidak ada terjadi pernikahan, Pak mau apa baturan abdi baru bogan tiba heula teu nikah tapi kayaknya ada pinter jaga diri. Punten neng gelis asep, siapapun orang kalian yang menyebutkan boga kabogoh, boga sababaraha hiji tapi pinter ngajaga diri, bohong. Lain ge ngajaga diri ari boga kabogoh mah. Berani bertaruh ya laki kalau laki, wah Pak kalau meda abdi mah hanya sekedar penyemangat di sekolah, bohong. Eta mah alibi supaya ngaluluskeun ka hayang, bohong. Sapinter-pinter nage ngajaga diri ketika punya ikatan tertentu, pasti pergaulannya lebih berbeda dibanding dengan kawan-kawan kalian. Betul kan? So kalau aku bahagia pasti terkadang tidak punya ikatan pun pergaulan kalian ngobrol jeung babaturan ge kadang-kadang melewati batas, apalagi jeung kabogoh kalian. Contoh melewati batas begini, jangan dikira pada abdi mah jeung rancangan abdi mah seueur istri unggulnya. Kalian laki-laki babaturan teh eneng tepak toel, heureuy dan lain sebagainya. Teu asa da teu jeung perasaan. Tetap ketika kalian bersentuhan hukumnya seperti apa? Nah, janjing babaturan tetap melewati batas mah tetap itu ada respon tersendiri. Jangan sampai kalian berbuat seperti itu. Jadi terakhir dari saya sampaikan, gali potensi diri kalian. Bisa saja potensi yang ada, kalian suka olahraga, kembangkan olahraganya. Kalian suka bercerita dan mengarang, gunakan bercerita itu ngarang teh sukseskeun jadi pengarang, penulis naskah, penulis skenario yang baik, lain jadi penggibah yang hebat gitu kan ya. Nah terus naon deui, kalau suka menari atau olahraga dan lain sebagainya, gali potensi itu. Saya pastikan semua memiliki potensi-potensi yang ada. Tidak bisa merangkai dengan kata-kata, dengan ucapan. Banyak
pelukis-pelukis kurang pintar dalam berbicara, tapi pintar mengucapkan kata-kata dalam gambarnya. Banyak di antara kalian. Atau misalkan yang suka bernyanyi, suka mengaji, potensi itu jadikan supaya jadi ciri khas kalian yang pada akhirnya membangun harapan kalian, supaya harapan kalian sesuai dengan harapan orang tua kalian, ekspektasi kalian, sehingga membangun masa depan yang lebih cerah, lebih baik daripada orang tua kalian, lebih baik dari guru-guru kalian, lebih baik dari kami-kami yang di sini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu silaturahmi dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Kepala atau dari rekan-rekan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum